Baik, kita mulai kembali ya untuk sesi mereview dan sesi tanya jawab ya berkenaan dengan materi yang sudah disampaikan melalui link yang kalian diminta untuk menyimak ya, karena setidaknya itu bisa membantu kalian untuk bisa menjawab di setiap pertanyaan yang nanti saya sampaikan atau yang saya berikan ya. Untuk materi yang kedua, ini judulnya adalah molekul penyusun kehidupan. Ini masih relate dengan materi sebelumnya ya, tentang sel begitu. Karena bagaimanapun tubuh kita tanpa adanya sel maka tidak akan ada kehidupan. Ya, mau bagaimanapun ceritanya kalau nggak ada sel pasti nggak hidup. Ya, itu sudah menjadi takdir ya, bahwasanya tubuh kita memang harus tersusun dari sel. Mau itu yang sifatnya makro maupun itu yang sifatnya mikro, itu harus tersusun dari sel. Yang membedakan jumlahnya. Kalau mikro berarti terdiri dari satu sel saja atau yang kita kenal dengan uniseluler atau sel tunggal. Contohnya bakteri ya. Tapi kalau makro berarti dia terdiri dari lebih dari satu sel atau banyak ya. Contohnya ya manusia, tumbuhan, hewan. Tapi tidak mungkin tidak tanpa adanya sel. Ya, harus ada sel. Kecuali kalau virus ya. Nanti kita akan ada belajar tentang mata kuliah di sini ya, mikrobiologi itu ada belajar tentang virus. Virus itu juga bukan sel, tapi kenapa dia dimasukkan ke dalam makhluk hidup? Itu ada alasan-alasan tertentu ya. Baik, oke, langsung saja di sini ya sebagai pertanyaan pengantar. Apa saja karakteristik makhluk hidup? Nah, ini pelajaran dasar banget ini ya. SD aja sudah dijelaskan. Tapi paling tidak ini untuk mengingatkan, nanti kita bisa menentukan dan memilah-milah mana yang hidup, mana yang tidak, kan begitu. Jangan sampai nanti kita membahas sesuatu yang tidak ada selnya atau bukan karakteristik makhluk hidup. Oke, di sini yang sudah raise hand ya, atas nama Feby. Kemudian Revo, dua saja lah ya, karena ini apa masih dasar. Aduh, saya hapus. Oke, silakan Feby untuk bisa menjelaskan. Izin menjawab, Bu, untuk karakteristik makhluk hidup itu yang pertama tersusun dari satu unit yang disebut sel, yang kedua membawa informasi genetik yang universal, yang ketiga mampu tumbuh dan berkembang, yang keempat mendapatkan dan menggunakan material sebagai energi, yang kelima memberikan respon terhadap lingkungan. Cukup, Bu. Oke, dilanjut Revo, silakan. Baik, Bu, izin menjawab. Karakteristik makhluk hidup itu dapat bernapas, bergerak, berkembang biak, bereaksi terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, sama dapat beradaptasi. Cukup, Bu. Oke, baik ya. Itu sebagai soal pengantar ya untuk mengingatkan saja bahwasanya apa yang sudah dijelaskan bahkan di materi kuliah sebelumnya ya, makhluk hidup wajib punya sel ya. Terlepas selnya tunggal atau banyak, pokoknya punya sel. Makanya harus tersusun dari satu unit yang disebut sel. Nah, itu yang nomor satu itu. Jadi kalau tanpa adanya sel, maka tidak akan mungkin ada kehidupan. Karena semua berawal dari sel. Bahkan mesin kehidupan itu ada di sel. Kemudian yang kedua, membawa informasi genetik. Nah, ini keberlanjutan dari generasi. Jadi kalau dia bukan makhluk hidup, maka tidak ada kemampuan untuk meneruskan informasi genetik ke keturunan berikutnya. Dan sifatnya universal, artinya tidak akan berubah-ubah secara drastis. Kalau mutasi pasti akan terjadi karena ada faktor terpapar lingkungan. Tapi mutasinya tidak drastis ya. Mutasi itu maksudnya begini, yang awalnya makhluk hidup A jadi makhluk hidup B. Ini kan sesuatu yang sudah berbeda spesies, itu sangat tidak mungkin terjadi. Itu hanya terjadi pada film-film ya. Tapi kalau pada realnya selama itu tidak ada rekayasa genetik yang terlalu ekstrim, maka tidak akan terjadi hal demikian. Apalagi kalau itu sampai manusia yang dibegitukan, itu sudah menyalahi kode etik ya. Kemudian mampu tumbuh dan berkembang. Nah, ini mutlak ya. Artinya tumbuh berkembang itu ada pertumbuhan di sana ya. Beriring dengan bertambahnya usia ya, kematangan dari segi reproduksi. Itu semua adalah proses pertumbuhan dan perkembangan.
Kemudian mendapatkan dan menggunakan material sebagai sumber energi. Kita butuh energi itu untuk melangsungkan semua metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Kan dalam tubuh kita itu nanti metabolisme yang terjadi ada yang sifatnya anabolisme, ada yang sifatnya itu katabolisme. Nanti kita belajar di mata kuliah biokimia kelanjutan dari ini. Kemudian memberikan respon terhadap lingkungan. Nah ini mau nggak mau, kalau yang disebut makhluk hidup itu harus terpapar dengan lingkungan. Tinggal kitanya aja, bagaimana kita menghadapi atau merespon lingkungan tersebut. Terlebih lingkungan yang toksik ya, artinya banyak memberikan peluang itu bisa menginfeksi tubuh manusia, bisa memapar manusia. Kan namanya sesuatu yang membahayakan tubuh kita tidak melulu tentang mikroba kan, bahan-bahan kimia, bahkan sinar UV ya, sinar matahari itu pun juga bisa menjadi toksik tubuh kita kalau paparannya itu sudah melebihi dari ketentuan untuk kesehatan. Ya, jangan sampai kita itu ingin mendapatkan vitamin D, kita jalan-jalan di tengah-tengah siang bolong gitu ya tanpa adanya perlindungan diri karena dengan alibi ingin mendapatkan sinar matahari. Ya, sinar matahari yang seperti apa dulu? Kalau sinar mataharinya masih pagi di bawah pukul 10, oke, masih sehat. Tapi kalau jam 12 siang dan tuh kondisi lagi ekstrim-ekstrimnya panas, ya itu namanya bunuh diri kan ya, bukan untuk mendapatkan kesehatan. Respon ini juga bagaimana untuk mempertahankan homeostasis kita ya. Kita kalau nggak bisa mempertahankan keseimbangan perlu dipertanyakan ke makhluk hidupannya kan gitu ya. Artinya dalam hal ini ada upaya dari kita untuk bisa menyeimbangkan, bisa beradaptasi, bisa bagaimana memberikan respon terhadap lingkungan. Ya itu ya, ini adalah karakteristik dari makhluk hidup. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya tubuh manusia itu tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk ada, atau istilah ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba ada manusia punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, enggak ya. Semua ada proses pembentukan makhluk hidup dan itu dimulai dari dalam rahim ya. Dari awal sel ya, kemudian terbentuklah jaringan, kemudian organ tubuh, sistem organ, baru terbentuklah organisme yaitu tubuh manusia secara utuh. Tanpa melewati itu semua, itu nothing banget bisa terbentuk tubuh kita yang sempurna. Ya, jadi semua ini adalah step by step yang memang harus dilalui dan harus dilewati dan semuanya tidak boleh tertukar urutannya. Semua dari urutan yang kecil ke kompleks, lebih kompleks, sangat kompleks dan utuh manusia. Ya, coba sekarang saya ingin tahu pemahaman kalian secara dasar ya. Apa itu pengertian sel, apa itu jaringan, apa itu organ tubuh, apa itu sistem organ, dan apa itu organisme. Oke, di sini yang sudah raise hand, yang sudah menjawab diturunkan dulu ya, biar nanti bisa ke detect siapa yang belum. Bilkis, kemudian Nabila, kemudian Selira, kemudian Dita Eka, selanjutnya siapa? Gita. Nanti setelah menjawab diturunkan ya responnya. Oke, Bilkis tentang sel, Nabila jaringan, Selira organ, Dita Eka sistem organ, Gita organisme. Silakan bisa menjelaskan. Baik, Bu, izin menjawab. Sel adalah unit dasar kehidupan yang membentuk semua organisme. Sel berfungsi sebagai struktur yang mengandung materi genetik dan menjalankan berbagai proses biokimia yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, dilanjut. Nabila. Baik, Bu, izin menjawab. Jaringan adalah kumpulan sel dengan susunan yang serupa sekumpulan sel. Kumpulan sel yang memiliki struktur dan berfungsi bersama sebagai satu kesatuan yang spesifik. Oke, dilanjut, Selira.
Baik Bu, izin menjawab. Organ tubuh adalah struktur kompleks yang terdiri dari berbagai jenis jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Cukup Bu. Ya, dilanjut, Dita. Izin menjawab, Bu, sistem organ adalah bagian-bagian yang menyusun dan membentuk tubuh manusia sampai bisa berfungsi sempurna. Itu. Kemudian organisme, Gita. Baik Bu, izin menjawab. Organisme adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu atau lebih sel yang menjalankan fungsi kehidupan. Mencakup semua bentuk kehidupan mulai dari mikroorganisme yang sangat kecil seperti bakteri hingga organisme multiseluler yang kompleks seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Cukup Bu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ya. Coba kita lihat. Sebetulnya dari apa yang sudah dijelaskan tadi itu sekarang pun kalian googling itu sudah banyak ya pengertian-pengertiannya. Yang jelas di sini saya sih harapannya kalian bisa memahami bahwasanya setiap bagian itu kenapa tidak boleh tertukar karena ini kaitannya dengan jumlah dan fungsinya. Ya, kalau sel itu jelas ya sifatnya tunggal. Makanya sel itu adalah unit terkecil ya penyusun makhluk hidup. Jadi nggak boleh terdiri dari 2, 3 itu nggak boleh. Sel itu ya tunggal, satu. Nah, kalau organel ini merupakan bagian di dalam sel itu. Tadi kan nggak ada ya, tapi ini merupakan bagian dari sel. Ya, tapi tetap dalam masuk bagian sel itu. Makanya sel itu disebut sebagai sesuatu yang hidup karena di dalamnya itu ada masyarakatnya gitu ya. Ada bagian-bagian penyusunnya. Jadi tidak kosong gitu. Jaringan ini satu level di atas sel. Nah, jadi jaringan ini adalah kumpulan dari sel-sel yang terorganisir menjadi jaringan yang memang itu memiliki fungsi yang sama. Tapi terdiri dari berbagai bermacam-macam sel ya. Jadi tidak tunggal. Naik tingkat lagi menjadi organ. Organ ini kumpulan dari berbagai jenis jaringan. Ada jaringan otot misalkan, ada jaringan epitel atau jaringan saraf yang itu membentuk organ. Sistem organ ya terdiri dari beberapa organ atau kumpulan organ-organ. Misal sistem pencernaan. Organnya apa saja? Tentu organnya nggak cuma satu kan. Kalau sistem pencernaan itu nggak cuma lambung aja. Ada usus, ada ada rongga mulut dan lain-lain. Ya, itu namanya sistem. Begitu pula misalkan sistem reproduksi. Nah, itu kan bisa dipilah-pilah mana reproduksi laki-laki, mana reproduksi perempuan dan sistem-sistem yang lain ya. Tapi memiliki fungsi yang sama. Artinya dalam hal ini untuk proses reproduksi itu. Nah, organisme ini yang kompleks. Jadi terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ yang itu menyatu, fungsi semuanya itu mengarah kepada kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Satu saja mengalami gangguan, itu akan mempengaruhi semua bagian tubuh manusia. Satu sakit, sakit semua. Kecuali kalau di anestesi ya, itu beda cerita. Tapi kalau kita nggak sengaja keinjak paku atau keinjak duri, pasti yang sakit kan nggak cuma kaki kita pun akan terus merasa sakit terus itu kan, karena ikut merasakan. Jadi rasa ininya itu sangat kuat banget ya tubuh kita itu ya, saling mengerti rasa itu tadi. Nah oleh karena itu memang dalam hal ini harus ada kerjasama yang baik antara semua bagian-bagian ini, jangan sampai ada yang mengalami kerusakan atau gangguan, gitu ya. Ini dasarnya. Nah, kita tahu bahwasanya kalau berbicara masalah sel, ini umum untuk semua makhluk hidup ya. Mau makhluk hidup yang sifatnya kompleks maupun yang sifatnya sederhana itu pasti tersusun dari sel. Oleh karena itu kita mengenal ada dua tipe sel. Ada tipe eukariot, ada tipe prokariot ya. Silakan di sini bisa menjelaskan ya karakteristik dari eukariot itu seperti apa, prokariot seperti apa, contoh makhluk hidupnya apa ya. Kemudian ya. Oke, di sini yang sudah raise hand atas nama Via dan Wira. Ini dipastikan di mata kuliah biokimia belum menjawab ya.
Via sama siapa tadi satunya? Wira. Oke, silakan Via untuk yang eukariot, atau mungkin saya berikan kesempatan ada 2 lah ya, biar untuk pembanding. Satunya Via, satunya Tasya. Satunya Wira, satunya Dewi Artika. Oke, silakan Via dan Tasya untuk bisa menjelaskan eukariot, Wira sama Dewi menjelaskan prokariot. Ya, Ibu izin menjawab. Eukariota adalah organisme yang selnya mengandung nukleus dan organel lain yang terkait membran. Berbagai macam organisme eukariotik termasuk semua hewan, tumbuhan, jamur, dan protista, serta sebagian besar alga. Eukariotik dapat berupa sel tunggal atau multiselular. Oke, silakan dilanjut, Tasya. Baik, Bu. Itu untuk karakteristik eukariot itu memiliki berbagai organel seperti membran inti mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Terus untuk contoh makhluk hidupnya itu Archaea bakteri dan Cyanobacteria, Bu. Terima kasih. Oke, sekarang yang prokariot silakan Wira sama Dewi bisa menjelaskan. Karakteristiknya ada ukuran, struktur, habitat, membran, letak DNA, cara berkembang biak, dinding sel, organel, bahan gen, dan hidup. Oke, silakan dilanjut. Baik, Ibu, izin menjawab. Untuk eukariotik adalah organisme yang selnya memiliki inti sel dan organela sel, dimiliki oleh organisme uniseluler dan multiseluler. Untuk contoh makhluk hidupnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya atas jawabannya. Kita coba lihat atau mereview kembali ya. Bahwasanya ada 2 tipe sel ya pada makhluk hidup, termasuk manusia. Ini masuk yang mana ini ya? Ada prokariot, ada eukariot. Sebetulnya kalau dilihat dari kesempurnaan secara bagian-bagiannya tetap eukariot ya yang menjadi tipe sel yang lebih sempurna begitu. Karena eukariot ini dari sisi kelengkapan organelanya, kemudian sudah memiliki yang disebut dengan membran inti sel ya. Sedangkan kalau prokariot ini organelanya tidak selengkap eukariot dan tidak memiliki membran inti. Nah, ini biasanya memang diperuntukkan untuk sel-sel makhluk hidup yang sederhana ya, misalkan seperti bakteri. Kalau eukariot ini kebanyakan dimiliki oleh yang multiseluler ya, meskipun ada yang uniseluler tapi bukan bakteri ya. Ini contohnya protozoa. Nah, kalau untuk yang multiseluler ya pasti manusia, hewan, tumbuhan itu memiliki karakteristik eukariot ya.
Nah, kalau sebagai pembanding di sini kita lihat kenapa tadi di awal saya sebut si eukariot itu apa namanya lebih sempurna. Karena dengan adanya organela yang tidak lengkap itu juga menjadi pertimbangan ya, kenapa prokariot itu dinilai sebagai tipe sel yang lebih sederhana ya. Satu, dari organismenya prokariot semuanya sifatnya uniseluler. Kalau eukariot itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Ada yang sel tunggal, ada yang selnya banyak. Nah, sel tunggal pada eukariot itu bukanlah bakteri. Kalau bakteri itu pada prokariot. Kalau yang uniseluler pada eukariot itu pada protozoa ya. Kemudian dari ukuran sel, meskipun sama-sama tidak bisa dilihat langsung oleh mata kita, harus menggunakan alat bantu mikroskop, tapi dari segi ukuran mikronnya lebih besar eukariot. Kalau prokariot itu ukurannya hanya 1 sampai 10 mikron. Yang eukariot 10 sampai 100 mikron. Ya, walaupun beda ukuran, kemudian lebih besaran eukariot ya sama aja, kita juga nggak bisa ngeliat langsung ya, kita harus menggunakan alat bantu mikroskop. Kemudian tipe nukleusnya kalau untuk prokariot itu disebut nukleoid ya, sedangkan kalau pada eukariot itu disebut dengan nukleus atau yang sudah sejati atau sudah sebenarnya. Membran inti kalau prokariot itu enggak ada ya, sedangkan kalau eukariot itu ada. DNA kalau untuk yang prokariot itu untainya tunggal, nanti kita lihat ya perbandingannya. Sedangkan kalau untuk eukariot itu untainya ganda. Terus kalau yang prokariot itu dia melingkar atau sirkuler bentuknya. Sedangkan kalau untuk yang eukariot itu dia linear atau lurus. Nah, ini nanti akan banyak kita belajar di mikrobiologi ya, untuk bisa membandingkan mana sel bakteri, mana sel manusia. Nah, kalau untuk pembelahan selnya, ya memperbanyak dirinya. Kalau prokariot nggak seribet eukariot ya. Kalau eukariot itu ada pembelahan mitosis, ada meiosis ya. Sedangkan kalau prokariot itu cukup biner saja. Membelah dari selnya sendiri, 1 jadi 2. Tidak melibatkan sel yang lain ya. Kalau pada manusia itu kan ada sel ovum, ada sel sperma begitu ya, melibatkan 2 individu yang berbeda. Kalau untuk prokariot tidak, hanya 1 sel aja bisa jadi banyak kan begitu, atau yang kita kenal sebagai pembelahan biner. Kemudian organismenya lebih kompleks eukariot ya. Walaupun toh ada yang uniseluler, ini hanya protozoa saja. Yang lainnya ini eukariot, sedangkan kalau prokariot itu hanya dimiliki oleh bakteri. Ya. Nah, ini untuk organelanya ya. Tadi saya sebutkan kalau yang prokariot itu banyak yang tidak adanya seperti mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, badan Golgi dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk prokariot itu semua hampir ada kecuali mesosom. Karena mesosom ini kalau bagi bagi prokariot itu sebagai penggantinya mitokondria, karena mitokondria dia nggak punya, maka punyanya mesosom. Jadi sebagai proses menghasilkan energi ya. Nah, dalam hal ini tentunya akan menjadi pembanding yang besar ya, mana yang lebih kompleks, mana yang lebih sederhana. Mengenai apa fungsi ribosom, dinding sel, mitokondria ini tidak saya sampaikan, jadi silahkan kalian cari sendiri, baca sendiri ya, karena diharapkan kalian sudah memahami ini, karena ini merupakan dasar ya, dasar yang nantinya akan membantu kalian untuk belajar ke materi yang lebih lanjut gitu. Jadi meskipun tidak dijelaskan di sini fungsinya masing-masing, itu artinya kalian sudah dianggap tahu. Oleh karena itu PR-nya berarti kalian harus mencari tahu ya. Siapa tahu kan keluar dalam ujian walaupun tidak ada di slide ya. Nah, ini sebagai pembanding ya, sel prokariot sama sel eukariot. Kalau sel eukariot kita lihat di sini bagian tengahnya ini adalah nukleus ya, jadi dia inti sel yang ada di dalam bagian secara khusus ya, yang itu dilindungi oleh membran inti. Sedangkan kalau untuk bakteri, contohnya pada sel prokariot,
Ini yang keriting-keriting ini adalah kromosom. Kromosom itu bagian dari inti sel, ya. Kalau inti selnya eukariot kan tertutup seperti ini, ya. Sedangkan kalau inti selnya sel prokariot itu tidak ada penutupnya, tidak ada membran intinya. Ya, jadi memang dia jauh lebih sederhana. Ya, jadi materi genetiknya itu tidak tersimpan dengan baik di dalam inti sel. Nah, apa resikonya bagi bagi makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti seperti sel eukariot? Biasanya bagi mereka, ya, bakteri contohnya ketika tidak mempunyai membran inti, dia gampang sekali mengalami mutasi genetik, ya, gampang terpengaruh oleh lingkungan. Jadi itulah kenapa bakteri itu seringkali mengalami mutasi. Karena memang secara karakteristik anatomi fisiologinya memang didesain seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksakan seperti sel eukariot yang susah untuk mengalami mutasi. Tidak semudah bakteri. Ya, itulah kenapa ya sekarang banyak kasus dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat, tidak disiplin, tidak sesuai dengan dosisnya, itu akan menyebabkan peluang si bakteri itu mengalami resisten atau mutasi, ya, sehingga tidak mempan lagi diberikan antibiotik yang diberikan tersebut. Ya, ini hal yang sangat kita hindari, jangan sampai nanti di kehidupan yang akan datang tidak ada satupun antibiotik yang mempan di bakteri. Ya, udah kebel aja nggak ada yang bisa mengobati atau tidak bisa membunuh bakteri tersebut. Kan masih ada itu, Bu, alkohol, Bu. Lah ya, masa orang terinfeksi bakteri dikasih alkohol? Kan nggak mungkin. Bakterinya mati, manusianya wassalam, kan begitu. Terkadang kita berpikirnya tidak boleh terlalu ini ya, egois gitu kan. Memang betul, bakteri bisa mati diberikan alkohol. Tapi kalau itu berada di luar tubuh manusia. Lah kalau yang diinfeksinya di dalam tubuh manusia, masa iya manusianya disuruh minum alkohol, yang ada mabok, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya kita harus disiplin ya dalam mengkonsumsi antibiotik. Ya, meskipun tidak semua orang sadar akan demikian, tapi paling tidak dimulai dari diri sendiri. Ya, kalau memang belum nggak diresepkan sama dokter atau apotekernya ya jangan diada-adain lah. Artinya dalam hal ini demi kelangsungan kehidupan yang akan mendatang, ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang posisi si manusia kita ya. Kita tuh berada di mana sih ya di dalam struktur kehidupan manusia, struktur kehidupan makhluk hidup gitu ya. Jadi di dunia ini atau di bumi ini, kita ini sebetulnya tersusun dari beberapa kerajaan. Ada kerajaan yang itu berdasarkan karakteristik selnya. Ya, ada sel prokariot, ada sel eukariot. Kalau prokariot tadi tunggal dan itu kerajaannya cuma satu, yaitu kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan ya. Kerajaan Monera namanya. Yang itu di dalamnya ada bakteri sama cyanobacteria. Dah, ini udah nggak usah diganggu gugat kalau ini. Jangan sampai kita kepengen masuk ke dalam prokariot ya. Nah, kita masuknya ke eukariot. Jadi eukariot ini ada kingdom protista ya, protozoa tadi. Ada kingdom fungi, jamur, ada kingdom animalia, hewan, ada kingdom plante. Nah, kingdom manusia kok nggak ada? Berarti kita nih nggak punya kerajaan, kan gitu ya bahasanya ya. Tapi kalau dalam ilmu taksonomi, memang tidak ada kingdom manusia. Kita itu masuknya adalah di kingdom animalia, atau kingdom atau kerajaan hewan. Ya, meskipun kita berada dalam satu kerajaan dengan hewan, bukan berarti kita sama ya. Tapi secara anatomi fisiologinya memang kita lebih mendekati dengan hewan ketimbang tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak memiliki organ-organ seperti hewan yang mirip dengan kita, terutama hewan mamalia ya, yang memang memiliki kesamaan dengan tubuh manusia. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang lain-lainnya itu walaupun memiliki karakteristik yang sama terkait sistem atau tipe selnya, tapi bukan berarti yang lain-lainnya itu bisa disamaikan. Karena setiap kerajaan itu memiliki ciri khas masing-masing, ya. Misalkan seperti kingdom plante atau tumbuhan. Ciri khasnya di mana? Kalau tumbuhan itu sudah dipastikan punya zat hijau daun atau klorofil
yang itu bisa untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Berarti kerajaan yang lain ciri khasnya tidak memiliki yang sama. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada kerajaan fungi atau jamur. Kenapa jamur tidak dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan? Padahal di antara kita masih sering latah menyebutkan tumbuhan jamur. Harusnya kan masuk ke dalam tumbuhan, tapi ternyata bukan dari kerajaan tumbuhan. Dia memiliki kerajaan yang berbeda. Makanya sekarang ketika kalian sudah tahu kalau kerajaan jamur itu bukanlah tumbuhan, jangan sekali-kali menyebut tumbuhan jamur lagi. Walaupun sama-sama tumbuh melalui media tanah misalkan, tapi secara karakteristik taksonominya berbeda. Kalau jamur itu tidak seperti tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun dan lain-lainnya juga banyak perbedaannya. Ya, secara prinsip situ. Makanya tidak dimasukkan ke dalam golongan tumbuhan. Nah, kalau untuk animalia, itu ada dua golongan lagi. Ada invertebrata, ada vertebrata. Invertebrata berarti makhluk hidup atau animalia yang tidak bertulang belakang. Ya, sedangkan kalau vertebrata itu bertulang belakang. Contohnya seperti mamalia, aves, reptil, amfibi, pisces ya. Nah, manusia ini masuk ke mana? Yang lebih mendekati itu adalah mamalia atau makhluk hidup yang memiliki kelenjar susu. Oke ya, tahu ya posisi kedudukan manusia itu di mana, tumbuhan itu di mana. Ini berdasarkan skema untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kembali ke prinsip dari kehidupan tadi, bahwasanya sel, kenapa sel itu menjadi bagian yang vital untuk kehidupan, di mana sel itu sebagai sumber kehidupan, keberlangsungan hidup dari makhluk hidup, karena memang mesin kehidupan ada di sana. Kita mengenal ada istilah inti sel. Inti sel itu inti berarti dia memang ada di bagian tengah atau center, yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di dalam tubuh manusia. Di dalam inti sel itu ternyata ada harta karun yang sangat berharga. Ini yang menyebabkan makhluk hidup itu tidak mudah punah ya selama proses reproduksi terus berlangsung. Ada yang dikenal dengan kromosom, di mana kromosom inilah yang akan menyimpan seluruh materi genetik karakteristik yang nantinya akan diturunkan, akan diteruskan kepada makhluk hidup yang baru, satu generasi maksudnya, atau generasi berikutnya atau keturunannya. Ya, kita mengenal itu. Dan setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Manusia itu jumlah kromosomnya 23 pasang atau 46 buah. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang jadi penyakit yang kita kenal sebagai sindrom. Lebih juga begitu. Makanya kita itu sangat bersyukur sekali Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kesehatan kepada kita ya dengan diberikannya kromosom yang normal. Dan jangan pernah disamakan manusia dengan primata. Ya, walaupun dulu ada anggapan kalau manusia saudaraan dengan primata kan begitu. Saudaraan sih nggak apa-apa ya. Artinya dalam satu keturunan yang sama. Nah, ini yang sangat fatal. Sedangkan jumlah kromosom kita berbeda. Kalau kita manusia itu 46, kalau primata itu 48. Jauh kan? Jangan mau disama-samain ya. Walaupun memang dari segi karakteristiknya mendekati. Ya, bagaimana? Kita kan dalam satu golongan animalia yang sama dan dalam golongan mamalia. Jadi memang ada kemiripan-kemiripan secara anatominya. Oleh karena itu, ada hikmahnya. Kenapa kita lebih condong mirip ke hewan animalia? Itu nanti ada korelasinya ketika menemukan obat baru. Obat baru tidak boleh langsung diujikan kepada manusia. Langsung nggak boleh. Kita butuh alat peraga, ya. Butuh hewan yang sekiranya itu memiliki kemiripan dengan manusia yang ketika itu diberikan kepada hewan akan memberikan respon yang kurang lebihnya sama ketika itu diberikan kepada manusia. Yang membedakan mungkin dosisnya saja, karena dosisnya berdasarkan jenis makhluk hidupnya dan berat badannya. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, di dalam kromosom ini ada DNA. Nah, DNA inilah yang nantinya akan menjadi
tempat untuk meneruskan karakteristik dari makhluk hidup yang akan menjadi semacam fotokopi yang plek ketiplek gitu ya bahasanya ya, dengan karakteristik sifat dari genotip kita ya. Jadi seperti warna kulit, kemudian bentuk rambut ya, itu semua ditentukan oleh DNA atau genetiknya ya. Oke, ini sudah mulai menemukan titik tengah ya. Ada istilah DNA, ada istilah kromosom ya. Nah, itu semua yang saya sebutkan tadi, DNA itu masuk ke dalam asam nukleat ya. Jadi asam nukleat itu merupakan molekul organik yang terdiri dari unsur C ya, karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen. Ya, yang mana pertama kali ditemukan pada tahun 1869. Dah, yakin kita semua belum lahir pada saat itu. Ya, ditemukan oleh Friedrich Miesek. Yang itu pertama kali bukan asam nukleat namanya, tapi nuklein. Nuklein itu artinya memiliki inti. Ya. Nah, di mana asam nukleat ini merupakan makromolekul biokimia yang kompleks ya, berbobot molekul tinggi yang tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nah, poinnya di sini, informasi genetik. Berarti semua sifat-sifat kita, tubuh kita itu disimpan di sini. Yang mana ketika kita simpan di dalam DNA, kemudian ada proses reproduksi, maka sifat itu bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Itulah yang membuat sifat manusia tidak akan mengalami perubahan yang sangat begitu drastis. Sifat di sini bukan berarti sifat baik, jahat, enggak ya. Maksudnya sifat itu karakteristik secara genotip dalam tubuh kita. Kemiripan wajah gitu ya, atau mungkin golongan darah atau yang lain-lainnya yang memang itu menentukan karakteristik dari makhluk hidup itu. Nah, di sini asam nukleat itu yang paling umum dan memang hampir semua makhluk hidup memiliki, itu adalah DNA dan RNA. Namun bedanya kalau DNA itu sifatnya dia lebih stabil ya, kalau RNA tidak. Dan kemudian DNA itu mengandung informasi yang nantinya akan diekspresikan ya sebagai protein yang itu diperlukan oleh tubuh untuk bisa tumbuh dan berkembang. Karena sebetulnya DNA itu tidak melulu untuk proses reproduksi, tapi lebih juga untuk metabolisme tubuh kita. Gimana sih protein kita bisa dibentuk kalau nggak dari DNA? Tanpa adanya DNA tidak ada yang mengkode-kode terbentuknya protein. Tidak ada yang bisa menentukan atau memproduksi protein kalau tidak ada instruksi terbentuknya dari DNA itu tadi. Karena semua berdasarkan kode-kode yang harus dibentuk. Kalau nggak sesuai ya nggak mau dihasilkan, harus sesuai dengan apa yang diminta. Kan begitu. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Silahkan bisa memberikan jawaban ya. Apa itu DNA dan pentingnya apa, karakteristiknya bagaimana. Oke, di sini yang sudah raise hand ya, atas nama Lydia sama Desi Nirmalasari. Ibu ini boleh jawab 2 kali, Bu. Siapa yang udah jawab? Oh, Lydia udah ya? Saya jawab di materi Ibu yang tadi, Bu. Kalau mata kuliah berbeda boleh, tapi kalau mata kuliahnya ini tadi sama, diberikan kesempatan yang lain. Oh, sudah berarti ya tadi ya? Oke, Desi sama Retno. Oke, silakan Desi dan Retno untuk bisa menjelaskan apa itu DNA dan pentingnya apa. Baik, Bu. DNA sangat penting bagi pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan kita. DNA berisi instruksi yang diperlukan sel-sel tubuh untuk menghasilkan protein yang mempengaruhi berbagai proses dan fungsi dalam tubuh. Karena DNA sangat penting, kerusakan atau mutasi terkadang dapat
Bentar, Bu. Oke, silakan dilanjut. Baik, Bu, izin menjawab. Yang pertama yaitu pentingnya apa yang dimaksud dengan DNA. DNA merupakan molekul yang membuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Pentingnya DNA yaitu sangat penting bagi pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan. Karakteristik atau sifat DNA adalah DNA terbuat dari dua untai yang saling terkait, yang saling melilit menyerupai tangga yang terpilih, bentuk yang dikenal sebagai heliks ganda. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Kita coba review. Iya, kalau kita berbicara masalah DNA, erat kaitannya dengan proses kelangsungan hidup ya pada manusia, karena di DNA itu menyimpan semua rahasia-rahasia kehidupan ya, rahasia-rahasia sifat, secara genetik ya maksudnya ya, artinya memang bagaimana proses metabolisme dalam tubuh kita itu ditentukan karena adanya DNA. Nah, DNA ini beda dengan RNA ya. Kalau DNA itu dia sifatnya rantainya dua ya, atau kita kenal sebagai double helix gitu ya, membentuk rantai ganda. Kemudian kalau dilihat dari sejarahnya itu pertama kali ditemukan oleh James Watson and Francis Crick ya pada tahun 1953. Jadi tersusun dari beberapa bagian untuk DNA itu ada basa ya, ini unsur basa yang itu terdiri dari senyawa cincin yang mengandung nitrogen ya, ada pirimidin dan purin. Kemudian ada gula pentosa ya. Kemudian ada fosfat. Jadi harus terdiri dari 3 bagian ini baru disebut sebagai DNA. Nah, sedangkan kalau untuk yang basa ini bervariasi tergantung dari golongannya. Kalau dia purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Kalau dia pirimidin itu terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Itu jenis dari purinnya dan pirimidinnya. Tapi tidak semuanya ada dalam satu DNA, gitu ya. Karena dalam hal ini tergantung jenis nitrogennya apa atau basanya apa. Apakah adenin, apakah guanin, apakah sitosin, apakah timin, apakah urasil. Gitu ya. Yang jelas itu semua nantinya akan menentukan dari sifat apa yang akan dikeluarkan atau dimunculkan. Ya. Nah, ini struktur dari basa nitrogen ya, ini pirimidin dan ini purin. Ada 3 ya, sitosin, timin, urasil, purin ada adenin dan guanin. Kemudian yang kedua RNA. Nah, apa itu RNA dan pentingnya apa, karakteristiknya apa? Silakan di sini atas nama Lia sama Nurul Hidayah. Ada Lia dan Nurul Hidayah? Silakan. Izin menjawab, Bu. RNA adalah asam nucleotide adalah molekul yang berperan penting dalam berbagai proses seluler seperti mengubah instruksi DNA menjadi protein. Oke, silakan Nurul Hidayah. Izin menjawab, Bu. Yang dimaksud dengan RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak terpilin. Dan karakteristiknya terbentuk dari basa nitrogen, adenin,
urasil, guanin, dan sitosin. Cukup, Bu. Oke, baik. Kita lihat ya, review bersama-sama. Nah, sebetulnya antara RNA sama DNA itu memang tidak bisa terpisahkan ya. Kalau itu pada makhluk hidup yang sifatnya eukariot itu saling bekerja sama, tetapi kalau pada prokariot memang salah satunya saja. Kalau nggak DNA ya RNA. Nah, di sini untuk RNA sendiri itu sebagai penyimpan informasi ya. Kemudian RNA itu kalau untuk pada makhluk hidup yang eukariot itu sebagai perantara ya antara DNA dan protein dalam proses ekspresi gen ya. Nanti kita akan belajar terkait itu di materi berikutnya ya. Dan kemudian dalam proses transkripsi yang itu nantinya akan membentuk semacam peluang untuk bisa terbentuknya DNA yang baru gitu. Karena kan pada prinsipnya kan DNA ini harus memperbanyak diri ya. Kalau nggak begitu nanti proses tidak akan berlanjut begitu. Nah, kalau strukturnya yang membedakan itu nanti di jenis gulanya ya. Kalau gula pada RNA itu namanya gula deribosa. Kalau fosfat sama, basa nitrogen juga sama ya. Tadi dari purin dan pirimidin. Nah, ini perbedaannya ya antara keduanya. Ada kalau untuk yang RNA itu dia bentuknya single ya. Single ini bentuknya dia labil. Karena dia nggak lama-lama mau singlenya. Nanti dia akan berpasangan dengan sama-sama singlenya juga. Nanti kita akan belajar itu di sintesis protein ya. Nah, kalau DNA ini sudah stabil ya, dia berpasangan seperti ini, tapi kita lihat pasangannya pun juga harus dengan yang sesuai. Nanti kita juga belajar ini terkait sintesa protein yang tidak di sini. Jadi kita akan banyak belajar itu ya, harapannya kalian bisa memahami bahwasanya apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, metabolisme jenis apapun itu pasti melibatkan yang disebut dengan DNA dan prosesnya, gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan sebagai pengantar ya untuk molekul penyusun makhluk hidup. Nanti kita akan lanjut di materi berikutnya ya yang akan membahas secara khusus ya berkenaan dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita yang salah satunya untuk sintesa protein yang itu sangat spesifik yang melibatkan DNA dan RNA. Oke, karena sudah waktunya istirahat dan sholat Jumat ya, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dan keaktifannya. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu maaf.